Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Sabtu sore. Ada apa sebenarnya di balik pertemuan ini? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Adi. Lagi-lagi ketemu. Kayaknya udah nggak kehitung semenjak Pak Prabowo dilantik. Bertemu lagi dengan Pak Jokowi, bertemu lagi. Sekarang yang terakhir ini bertemu lagi di rumah kediamannya di Kertanegara. Menyeratkan apa pertemuan kali ini, menurut Mas Adi? Ya, saya kira banyak hal. Tapi kalau saya sih melihat rata-rata secara umum, kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini bertemu, ini kan sebenarnya pertemuan dua sahabat lama yang saya kira memang sudah melakukan kerjasama politik di pemilu di 2024. Jadi mau bertemu setiap hari, setiap saat, mestinya bukan menjadi gosip politik yang misalnya mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Tapi yang kedua yang sebenarnya secara prinsip pertemuan semacam ini tentu tidak lahir dalam ruang hampa. Pesan-pesannya banyak, misalnya banyak pihak yang mendengarai ini kan menjadi penegas bahwa sebenarnya hubungan politik antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja. Karena dulu waktu terjadi reshuffle beberapa minggu yang lalu, itu kan dikesankan ada hubungan yang tidak baik. Ya. Ada disharmonisasi hubungan antara Solo dengan Kertanegara. Karena konon ada sejumlah menteri dan bahkan mayoritas menteri-menterinya itu disebut sebagai Jokowismen. Seperti Pak Budi Ari, Sri Mulyani dan seterusnya dan seterusnya. Publik menangkap ada gonjang-ganjing, ada sesuatu yang terputus dalam komunikasi ini. Tapi pertemuan kemarin tanggal 4 ya bulan Oktober, hari Sabtu, ini kan mempertebal bahwa sebenarnya kedua tokoh ini melampaui hubungan-hubungan yang disebut dengan gonjang-ganjing terkait dengan reshuffle kabinet yang kemarin ya. Nah yang ketiga, tentu publik juga menerka ini pasti ada sesuatu yang dibicarakan secara spesifik dan pembicaranya itu tentu tidak bisa lewat telepon, ya, tidak bisa lewat Zoom dan tentu saja banyak sekali off the record-nya yang tidak diketahui oleh publik. Nah, soal apa materi pembicaraannya tadi Pak Pras mengatakan ya ada sesuatu tentang kebangsaan. Kalau istana saja sudah tidak membocorkan apa yang diomongkan, apalagi orang luar tadi. Paling cuma nebak-nebak, oh ini paling bicara tentang situasi dan kondisi hari ini yang terus berkembang ya, ada demonstrasi, ada protes, situasi ekonomi, soal itu yang menarik. Soal apa namanya terkait dengan supremasi hukum dan seterusnya. Itu yang menarik tadi. Anda langsung singgung. Ini setelah ya mohon maaf bukannya mengulik-ngulik lagi kemarin peristiwa kelam ya di bulan Agustus, seperti ini yang pertama kali mereka bertemu kembali Pak Jokowi dengan Pak Prabowo untuk apa ya? Sepertinya juga menetralisir lah suasana yang kemarin ini penuh spekulasi pada saat demonstrasi kemarin. Tapi yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih implikasi pertemuan ini terhadap kontinuitas kebijakannya pemerintahannya Pak Jokowi, legasinya Pak Jokowi di era Pak Prabowo sekarang? Kalau kita mau jujur sebenarnya banyak hal yang memang sesuatu yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo terkait dengan kebijakan Pak Jokowi. Tapi banyak juga yang sebenarnya Pak Prabowo itu punya legasi yang saya kira memang menjadi program prioritas. Misalnya soal IKN, betul dilanjutkan tapi kan tidak terlampau menjadi prioritas. Dan bahkan baru tahun 2028 kalau tidak salah, IKN itu baru menjadi kota politik. Ya. Kalau Pak Jokowi yang masih jadi presiden rasa-rasanya nggak lama setelah 2024 mungkin IKN itu akan segera menjadi ibu kota. Jadi ada sesuatu yang terus dilanjutkan tapi tidak terlampau gaspol seperti pemerintahan sebelumnya. Ya. Begitupun misalnya kalau kita melihat style politik dari Pak Jokowi memang cukup agresif dalam konteks membangun infrastruktur. Kita lihat selama Pak Prabowo bulan ini adalah bulan 1 tahun persis. Bagaimana Pak Prabowo itu dilantik, kita melihat pembangunan infrastruktur tidak terlampau kelihatan signifikan, Radi. Meski misalnya di bulan ini sudah mulai akan dibangun infrastruktur pertama oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo itu justru lebih banyak misalnya membuat kebijakan-kebijakan yang down to earth. Seperti program makan bergizi gratis, terkait dengan koperasi desa merah putih, terkait dengan ketahanan pangan dan seterusnya. Sesuatu yang tidak terlampau kelihatan tampak di mata seperti infrastruktur, tapi kemanfaatannya itu difungsikan bagaimana ekosistem masyarakat yang di bawah itu mulai berdenyut karena ada keinginan membangun Indonesia tapi melupakan desa, melupakan daerah itu sesuatu yang mustahil. Karenanya program-program Pak Prabowo itu adalah membangun Indonesia dari daerah, membangun program dari desa dengan ekosistem ekonomi dan kehidupan dimunculkan. Tapi bagi saya sebenarnya secara prinsip implikasi nyata dalam pertemuan-pertemuan semacam ini menegaskan bahwa apapun keputusan politik yang dibuat oleh presiden hari ini bahwa itu adalah keputusan hak prerogatif dan ya mantan-mantan presiden yang sebelumnya paling mungkin ya ada pendapat, ada feedback, ada saran yang kemudian bisa dipertukarkan kira-kira apa yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi
ini pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang memang privat gitu ya, tidak ada yang tahu isi pembicaraannya. Ini setelah itu Pak Prabowo juga mengumpulkan sejumlah tokoh yang dikumpulkan oleh Pak Prabowo. Ada relevansinya nggak kira-kira dengan pertemuan yang sebelumnya dilakukan dengan Pak Jokowi? Ya pasti ada relevansinya. Sepertinya memang pemerintahan hari ini mencoba untuk mendapatkan begitu banyak spotlight, semacam insight. Kira-kira persoalan-persoalan yang prioritas itu apa yang memang harus dikerjasamakan di berbagai kepentingan semua pihak. Ya. Artinya apa? Pandangan seperti Pak Jokowi, tokoh-tokoh sebelumnya ini kan untuk mensinkronkan kira-kira program strategis apa yang kemudian bisa dimainkan kolaborasi dan kerjasama semua pihak. Itulah yang saya kira menjadi penting sebenarnya untuk merumuskan satu kebijakan. Karena kalau kita melihat rata-rata secara umum, mazhab politik pemerintahan hari ini adalah mazhab politik yang begitu banyak mengakomodasi pendapat, keinginan, dan masukan dari berbagai kalangan. Saya menduga, Radi, setelah ada pertemuan dengan Pak Jokowi, ada tokoh-tokoh yang juga diundang ke kediamannya Pak Prabowo Subianto tentu untuk mendiskusikan kira-kira substansi apa yang bisa di follow up dan kemudian bisa dieksekusi tentu untuk kebaikan-kebaikan Indonesia di masa yang akan datang. Mungkin terkait dengan ekonomi, soal stabilitas politik, tentang demokrasi, termasuk juga soal good governance dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada sedikit pertanyaan yang menyentil sebenarnya dari yang saya tangkap terutama di lini media sosial ya, yang saya akan juga berikan ruang klarifikasi lah lewat Mas Adi. Ini apa pertemuan dengan Pak Jokowi ini relatif lebih sering sepertinya, atau komunikasi yang dijalin dengan Pak Jokowi antara Pak Prabowo dengan Jokowi lebih sering sepertinya dibandingkan dengan wapresnya sendiri yang notabene which is itu adalah anaknya Pak Jokowi. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan komunikasi politik para pemimpin negara dengan mantan pemimpin negara dan juga wakil pemimpin negara ini? Enggak begini, Radi, memang netizen kita ini kan seolah-olah paling maha tahu lah. Kalau ada pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pasti ada sesuatu yang dibincangkan dan tentu saja tidak ada publik yang mampu mengekspos itu secara signifikan. Dan bahkan dulu kalau ada pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini pasti dia menyasar ke Teguh Umar. Ini hubungan dengan Teguh Umar tidak baik saja. Kan itu publik dan netizen ya. Tapi kalau Pak Prabowo Subianto sering bertemu dengan Wapres, bagi saya bukan menjadi berita karena memang sudah menjadi satu paket dan bahkan bisa berkomunikasi kapanpun, bisa tiap hari dan bisa tiap saja. Meskipun tidak ada yang tampak di depan publik misalnya. Begitu. Pesannya adalah kalau kita mau mengikuti logikanya netizen, perlu juga sebenarnya ditampilkan antara pertemuan presiden dengan wakil presiden sebagai salah satu bentuk untuk tidak membanding-bandingkan, karena memang netizen ini sangat usil sih sebenarnya pertanyaan. Ini kalau lebih sering bertemu dengan mantan presiden sebelumnya dengan Wapres yang saat ini secara definitif menjadi pembantu presiden. Tapi overall yang saya ingin katakan adalah baik Wapres ataupun Pak Jokowi, saya kira pastinya punya intensitas komunikasi yang menurut saya juga intens ya bertemu dengan pemerintahan hari ini. Tapi bagi saya apapun pertemuannya yang paling penting adalah semua persoalan-persoalan kebangsaan kita selesailah, Radi. Mau bertemu tiap hari, mau tiap saat kan publik sebenarnya tidak terlampau ukur. Yang paling penting bisa Indonesia itu semakin mantap lah kira-kira begitu. Masalah-persoalan bangsa bisa terselesaikan. Nah kalau begitu dari pertemuan ini terakhir ya, dari pertemuan kemarin dilanjutkan dengan Pak Prabowo juga bertemu dengan para tokoh gitu. Kira-kira ada nggak implikasi yang immediate untuk publik yang bisa dirasakan dari pertemuan ini? Ada dampaknya kira-kira menurut Mas Adi? Kalau dampak secara immediate ya tidak bisa diukur. Karena kalau mau jujur sebenarnya pemerintahan hari ini adalah on the right track di semua bidang ya. Di bidang ekonomi, soal good governance, terkait dengan bagaimana ekosistem kehidupan yang ada di desa. Tapi yang paling penting, Radi, adalah bagaimana saya melihat pemerintah hari ini ingin membangun apapun itu bekerja sama dengan berbagai pihak. Makanya soliditas dan kerjasama, dan kita bisa cek semua partai politik, semua elemen, semua stakeholder di negara ini itu kan diajak kerjasama dan dirangkul. Tujuannya adalah bahwa stabilitas dan kerjasama adalah kunci membuat Indonesia itu mampu menyelesaikan semua persoalan dan tentu naik kelas lah kehidupannya. Bukan hanya soal yang kita sebut sebagai negara berkembang, tapi kan ingin naik kelas juga, Radi, yang relatif kompetitif diperhitungkan dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Saya kira di situ sih, kalau sudah kerjasama, kemudian kolaborasi yang terjadi, tapi misalnya Indonesia masih ada persoalan, ya harus sering-sering lah bertemu, Radi. Ya, harus sering-sering bertemu, dan saya sepakat dengan Anda tadi, Mas Adi, bahwa sebenarnya publik juga tidak terlalu merisaukan pertemuan ini. Saya yakin ya, yang lebih dirisaukan adalah bagaimana permasalahan-permasalahan bangsa bisa terselesaikan dengan cepat atau tidak. Misalnya keracunan MBG sudah tidak ada lagi, lalu juga masalah pajak yang terlalu menghimpit
masyarakat tidak juga dibebani terlalu besar kepada masyarakat, dan masalah lapangan kerja juga bisa dipenuhi dengan baik. Terima kasih Mas Adi Praitno sudah berdiskusi di Sapa Indonesia Malam kali ini, dan kita akan bertemu lagi di lain waktu.